Halo sahabat, kembali lagi di channel ini. Channel yang akan membahas sebuah alur cerita dari film-film terkenal, sekaligus mereview beberapa film terbaik yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Muscles in front. You only knew how little I know about the things that matter. Film yang akan kita bahas kali ini merupakan salah satu karya fenomenal yang berhasil meraih penghargaan Piala Oscar di tahun 2018 berjudul Call Me By Your Name. Disutradarai oleh Luca Guadagnino, film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel terkenal dengan judul yang sama. Sepanjang film, kita benar-benar akan dimanjakan dengan sinematografi yang begitu apik. Berlatar tahun 80-an, di salah satu pedesaan terpencil di bagian utara Italia. Film ini bercerita tentang seorang remaja tampan berusia 17 tahun yang bernama Elio. Ia gemar menulis lagu, bermain gitar, dan juga mahir dalam memainkan piano. Elio tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah desa yang sangat asri. Ayahnya yang merupakan seorang profesor, saat itu mengundang salah satu muridnya yang berprestasi bernama Oliver untuk menghabiskan waktu liburan musim panas di rumah mereka. Oliver sendiri adalah mahasiswa arkeolog pascasarjana yang berasal dari Amerika. Ia merupakan pemuda yang tampan dengan karisma yang begitu kuat. You know what things. Romansa dalam film ini dikemas dengan sangat apik. Sang sutradara berhasil menciptakan emosi dalam sebuah perpaduan antara alur cerita yang menarik dan juga talenta para pemainnya yang sangat-sangat sempurna. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita selengkapnya. Call Me By Your Name. Film diawali dengan kedatangan Oliver ke rumah Elio. Elio yang saat itu tengah berdua dengan teman perempuannya di kamar, tanpa antusias melihat kedatangan Oliver dari atas jendela. Terlihat kedua orang tua Elio menyambut hangat kedatangan Oliver. Sang ayah memanggil Elio untuk membantu membawakan barang-barang milik Oliver yang masih berada di dalam mobil. Elio kemudian bergegas turun, dan itulah yang menjadi momen pertama kali bagi keduanya berkenalan. Elio, Oliver, Elio. How you doing? Nice to meet you, Elliot. Selama kunjungannya itu, Oliver tinggal berdua di kamar Elio. Kamar tersebut memiliki dua ruangan yang dipisahkan oleh satu pintu, tapi keduanya tetap harus berbagi satu kamar mandi di dalamnya. My room is now your room. I'll be next door. Di keesokan hari, kita diperlihatkan dengan suasana yang begitu hangat ketika Elio dan orang tuanya menjamu Oliver untuk sarapan bersama. Oliver yang telah pulih dari lelahnya selama perjalanan kemarin, lalu menanyakan tentang fasilitas umum yang ada di desa itu. Rupanya Oliver hendak mengurus keuangan untuk keperluannya selama di sana. Sang profesor pun lalu menyuruh Elio untuk mengantarkan Oliver ke kota. Tentu, dengan senang hati, Elio bersedia mengantarnya. So World War II, huh? Oh no, this is World War I. You have to be. Elio, si remaja yang baru mengalami pubertas itu, terlihat menaruh perhatian lebih kepada Oliver. Elio yang sejatinya tengah dekat dengan Marcia, yaitu salah satu teman perempuannya, merasakan ada suatu kekaguman terhadap kepintaran dan juga kedewasaan seorang Oliver. Go out at night. Sounds fun. All right, later. Terlebih ketika teman-teman perempuan Elio juga merasakan hal yang sama saat melihat Oliver yang ternyata juga pandai dalam bermain voli. Tentu Elio diselimuti kecemburuan sosial, karena kini perhatian teman-temannya malah tertuju kepada Oliver. Namun begitu, mereka terus menghabiskan waktu bersama dengan bersepeda berkeliling kota dan sesekali menghabiskan waktu dengan bersantai di taman yang berada di halaman rumah Elio. Hal yang membuat Oliver betah di rumah itu adalah, selain keramahan dari keluarga Elio, rumah sang profesor memiliki sebuah taman yang dilengkapi kebun buah pribadi dan juga sebuah kolam renang yang tentu saja boleh digunakan oleh Oliver kapanpun ia mau. Oliver yang sejak awal kedatangannya selalu terlihat dingin dan tidak banyak bicara dengan Elio, membuatnya berpikiran apakah jangan-jangan Oliver tidak begitu suka dengan caranya menyambut mahasiswa Amerika itu. Dan diam-diam Elio menulis semua kebingungannya dalam sebuah diary. Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later.
Dalam sebuah kesempatan ketika Elio sedang menghabiskan waktu bersama teman-temannya, di tempat yang sama Elio melihat Oliver yang tengah asik menari di depan mereka. Sontak teman-teman Elio kembali memuji karisma seorang Oliver yang banyak menarik perhatian para gadis-gadis di sana. Terlebih ketika ada seorang gadis yang mendekati Oliver lalu keduanya menari bersama sembari bermesraan di depan mereka. Di seberang meja, seorang gadis yang duduk di samping Elio berkata, betapa beruntungnya wanita yang tengah bersama Oliver itu. Elio hanya terdiam, dan sesaat kemudian, ia pun ikut menari bersama. Di keesokan hari ketika sedang sarapan, ayah Elio memberikan kabar kepada Oliver bahwa ia sedang melakukan penelitian terhadap sebuah artefak kuno yang baru saja ditemukan, dan mengajak serta Oliver guna membantunya dalam meriset penemuan tersebut. Elio yang saat itu duduk di samping Oliver sontak meminta kepada ayahnya untuk ikut serta bersama mereka. Sang ayah pun heran, sejak kapan anaknya mulai tertarik dengan pekerjaannya. Ia lalu terdiam sembari tersenyum, seolah mengerti tentang apa yang sedang dirasakan oleh anak semata wayangnya itu. Saat Elio tengah menunggu ayahnya dan Oliver di mobil, tiba-tiba gadis yang menari bersama Oliver semalam datang menanyakan keberadaan Oliver. Rupanya gadis itu sudah menaruh hati pada mahasiswa asal Amerika itu. Oliver pun lalu menemui sang gadis sembari kembali bermesraan di depan Elio. Ketika Elio dan Oliver berada di dalam mobil, Elio bercerita kepada Oliver bahwa gadis itu sangatlah cantik. Ia memiliki badan yang bagus dan terlihat cocok dengan Oliver. Tak disangka ternyata Oliver tidak begitu suka jika urusan percintaannya diikut campuri oleh Elio. Oliver juga mengatakan lebih baik Elio tidak usah terus-terusan berusaha agar selalu terlihat sebagai tuan rumah yang baik. Keduanya lalu terdiam dan akhirnya tidak saling bicara. Salah satu scene yang cukup memorable di film ini yaitu ketika Oliver dan Elio sudah sampai di tempat penemuan artefak yang dimaksud. Di sana ternyata Elio diam-diam malah semakin tertarik dengan sifat dinginnya Oliver. Namun sekali lagi, Elio tidak pernah tahu apakah hal itu hanya sebatas perasaan mengagumi semata ataukah ada hal lain yang masih belum bisa ia mengerti. Elio yang telah merasa bersalah atas kejadian sebelumnya akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Oliver. Ia berjanji untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan pribadinya. Tentu saja Oliver mau memaafkan Elio. Lalu keduanya pun akhirnya kembali baikan. Sepulangnya dari perjalanan itu, Elio semakin dilanda kegelisahan. Dia semakin tidak bisa mengontrol tentang perasaan yang kian bergejolak dalam dirinya itu. Dia menjadi gusar, hingga suatu hari dia sudah benar-benar tidak tahan dengan peperangan batin tersebut. Di hari yang sama, ketika orang tua Elio dan juga Oliver sedang tidak berada di rumah, dengan perasaan yang bergejolak, Elio diam-diam masuk ke dalam kamar Oliver dan memperhatikan setiap barang-barang Oliver yang ada di sana. Scene ini benar-benar menggambarkan sebuah perasaan di mana ketika kita telah begitu kagum pada seseorang tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengutarakannya, sehingga kita hanya bisa melampiaskan dengan menggauli dalam tanda kutip barang-barang milik orang tersebut, tentu dengan disertai imajinasi bahwa barang itu dapat mewakili sepemiliknya, yaitu tak lain adalah orang yang kita kagumi. Sama halnya dengan Elio yang saat itu sedang berada dalam kamar Oliver. Ia terus memandangi semua barang-barang pribadi milik Oliver hingga pandangannya tertuju pada satu benda, yaitu short pants milik Oliver yang tengah digantung di sisi tempat tidur. Elio lalu mengambilnya dan sejenak ia terduduk sembari perlahan ia mencium dan tenggelam di dalamnya. Sungguh, kepiawaian sang aktor benar-benar patut diapresiasi dalam memainkan setiap detik dari adegan ini. Meski bagi sebagian orang itu merupakan hal yang tabu, namun scene ini dapat dikemas dengan porsi sensualitas yang tidak berlebihan. Di hari-hari berikutnya, ternyata kedua orang tua Elio mulai menyadari akan perubahan sikap dari anaknya itu. Mereka lalu mengajak bicara Elio dan sang ibu kemudian membacakan sebuah novel klasik yang berisikan sebuah nasihat. Bagi siapapun yang tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, maka ia akan kalah, lalu kemudian akan mati dengan perasaan tersebut. Ayahnya juga memberikan nasihat kepada Elio bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap mendukung keputusan dari anak sematawayangnya itu. Elio seolah mendapat pencerahan terhadap dilemanya selama ini. Hingga di keesokan harinya, ketika ia tengah bersantai dengan Oliver,
Elio lalu menceritakan tentang apa yang diucapkan kedua orang tuanya semalam. Seolah-olah Oliver memahami maksud dari Elio, Oliver lalu mengajaknya ke kota untuk menemaninya ke kantor pos. Keduanya pun lalu berangkat dengan bersepeda. Setelah Oliver selesai dengan urusannya, mereka lalu mampir sejenak ke sebuah monumen peninggalan Perang Dunia Pertama yang ada di sana. Dan di depan monumen itulah, Elio akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini telah ia pendam terhadap Oliver. Dengan bahasa layaknya remaja 17 tahun, Elio benar-benar mengutarakan kegelisahannya itu. Tak disangka, Oliver mampu memberikan sebuah jawaban yang bijaksana dengan mengatakan bahwa sesungguhnya perasaan yang sedang dialaminya itu seharusnya jangan pernah terjadi. Keduanya lalu bergegas kembali. Kemudian di tengah perjalanan pulang, Elio mengajak Oliver ke sebuah danau kecil. Seolah Elio merasa kurang puas dengan jawaban Oliver, ia pun kembali membahasnya di sana. Lalu di tempat inilah akhirnya terungkap sebuah hal bahwa ternyata Oliver juga memiliki pergejolakan batin yang tak kalah rumitnya dengan Elio. Selama ini ternyata Oliver memiliki ketertarikan terhadap wanita dan juga terhadap pria. Dan tentu bagi siapapun yang mengalami hal tersebut, mustahil rasanya untuk tidak tertarik kepada remaja cerdas setampan Elio. Tapi selama ini Oliver terus berusaha untuk menghindarinya, semata-mata agar Elio tidak terbebani oleh perasaan itu, hingga sampai Elio berhasil menemukan jati diri yang sesungguhnya. Mendengar hal itu, tentu seketika Elio merasa lega. Ternyata ia telah salah menilai Oliver. Selama ini, ia mengira bahwa Oliver terganggu dengan sikapnya hingga Oliver selalu bersikap dingin. Elio kemudian menggoda Oliver, dan untuk pertama kalinya, kedua pasangan itu akhirnya saling bersentuhan. Oliver yang saat itu menyadari bahwa Elio tengah berada di puncak pubertas pertama dengan nafsu yang begitu tinggi, ia lalu menghentikan ciuman itu agar tidak berbuat hal-hal yang lebih jauh. Oliver menekankan kepada Elio bahwa ia ingin tetap menjaga hubungan baiknya dengan keluarga Elio dan mungkin hanya akan melakukannya ketika sudah benar-benar siap. Elio pun dapat memahami, lalu keduanya bergegas untuk segera kembali pulang. Setelah kejadian di danau itu, hubungan keduanya lantas tidak menjadi baik. Ternyata Oliver benar-benar serius dengan ucapannya kala itu. Ia kembali menjauhi Elio dengan selalu mencari kesibukan di luar rumah dan akan kembali pulang setelah larut malam. Mengetahui akan hal itu, Elio kembali dilanda kegelisahan. Ia juga bertanya-tanya apakah ia telah melakukan kesalahan hingga Oliver kembali menjauhinya. Bukankah sepulang dari danau kemarin, Oliver sempat menunjukkan sikap pedulinya tatkala Elio mengalami mimisan, dan Oliverlah yang memperhatikannya ketika ia sedang berada di dapur kala itu. Sesekali ia bertanya kepada ayah ibunya kira-kira kemana perginya Oliver. Tapi mereka justru mengatakan, bukankah kalian akhir-akhir ini selalu bersama? Tiap malam Elio selalu menunggu kepulangan Oliver. Bahkan dalam satu kesempatan, Elio dengan sengaja membiarkan pintu kamarnya terbuka, lalu ia pun pura-pura tidur. Elio berharap mungkin Oliver mau menghampirinya jika ia sedang dalam keadaan tertidur. Tapi ternyata Oliver masih tetap bersikap dingin dan menutup pintu kamar Elio, hingga Elio pun menjadi semakin kecewa. Untuk melampiaskan kekecewaannya, Elio menghubungi teman perempuannya yaitu Marzia dan mengajaknya untuk bertemu. Keduanya lalu memutuskan untuk bertemu, dan saat itulah Marzia ternyata mengungkapkan perasaan sukanya terhadap Elio. Elio kemudian mengajak Marzia ke rumahnya, lalu kedua sejoli itu pun, sudahlah. Terjadilah peraduan nikmat di antara keduanya, layaknya pasangan suami istri. Elio yang sejatinya masih dirundung kegelisahan lantaran Oliver terus menjauhinya dan tetap bersikap dingin, akhirnya memutuskan untuk menulis surat kepada Oliver dengan mengatakan bahwa dia sudah tidak kuat lagi dengan diamnya Oliver dan ingin segera bicara dengannya. Tak disangka, pada keesokan harinya tiba-tiba Oliver mau menyapa Elio dan akhirnya mereka kembali berkumpul untuk makan bersama. Dan betapa kagetnya Elio ketika ia melihat di atas meja kamarnya terdapat sepucuk surat balasan dari Oliver yang mengatakan bahwa bersikaplah dewasa dan aku akan menemuimu tengah malam ini. Elio pun kegirangan sampai-sampai ia terus-menerus melihat ke arah jam karena sudah tak sabar menunggu tengah malam nanti.
Elio yang hari itu juga ada janji dengan Marcia terus merasa gusar. Meskipun tengah asik bersama Marcia, sesekali terus mengecek jam tangannya dan terlihat bahwa ia tetap memikirkan Oliver. Bahkan ketika Elio mengajak Marcia ke atas loteng untuk kembali melakukan peraduan nikmat, Elio tetap saja tidak bisa lepas dengan bayang-bayang Oliver. Hingga setelah keduanya selesai, Marcia lalu berpamitan dan kini Elio makin terfokuskan kepada mahasiswa asal Amerika itu. Setelah lewat tengah malam, Elio saat itu melihat Oliver yang sedang berada di depan balkon kamarnya. Elio pun memberanikan diri untuk menghampiri Oliver. Di sana keduanya saling mengutarakan perasaan masing-masing. Lalu Elio menarik tangan Oliver menuju ke dalam kamar. Dan pada scene selanjutnya, ya sudah bisa ditebak. Lagi-lagi Elio melakukan peraduan nikmat yang kali ini bersama Oliver. Hebat juga ya si Elio. Kecil-kecil tapi sehari bisa berkali-kali. Yang berkali-kali itu makan bersama ya maksudnya. Di pagi hari saat keduanya telah terbangun, Elio berkata kepada Oliver, "Bolehkah kemeja yang tengah ia pakai ditinggalkan untuk Elio simpan ketika nanti Oliver pergi?" Oliver lalu mengatakan, "Call me by your name and I'll call you by mine." Menjelang hari-hari terakhir Oliver di rumah Elio, mereka kini lebih sering menghabiskan waktu bersama. Oliver kembali menegaskan kepada Elio bahwa keputusan mereka ini bukanlah semata-mata suatu kesalahan. Apapun yang telah terjadi di antara mereka, jangan sampai Elio menyesalinya. Elio justru mengutarakan jika ia tidak ingin Oliver pergi. Ia ingin terus bersama dengan pilihannya itu. Namun Oliver mengatakan bahwa jalan Elio masih panjang dan masih terlalu dini bagi keduanya untuk memutuskan tinggal bersama. Orang tua Elio yang menyadari bahwa sebentar lagi Oliver akan segera pergi, mereka kemudian berunding untuk memberikan Elio dan juga Oliver waktu liburan bersama selama beberapa hari. Elio tentu senang mendengar hal itu. Lalu benar saja, sebelum kepergian Oliver, keduanya akhirnya menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah villa. Mereka menikmati pemandangan alam, juga menghabiskan waktu malam hari untuk berkeliling kota. Hingga akhirnya tibalah saat bagi Oliver untuk segera pergi. Momen perpisahan keduanya dikemas dengan sesederhana mungkin, bahkan nyaris tanpa kata-kata, tapi tetap mampu membangkitkan emosi dengan sangat sempurna. Di akhir film kita diperlihatkan saat keluarga Elio tengah merayakan festival Hanukkah. Lalu terdengar dering telepon yang kemudian dengan sigap diterima oleh Elio. Benar saja, ternyata itu adalah telepon dari Oliver. Keduanya saling melepas rindu dan penuh antusias Elio menanyakan kabar Oliver. Tapi justru Oliver mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sebuah berita. Di akhir musim semi tahun ini, ternyata Oliver akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita pilihan orang tuanya. Elio yang mendengar hal itu mencoba untuk tegar, tapi sebelumnya ia mengatakan, "Mengapa Oliver tidak pernah memberikan kabar apapun sebelumnya?" Lalu dengan tenang Oliver menjawab bahwa mereka sudah hilang kontak selama lebih dari 2 tahun.
Tak lupa Oliver mengatakan kepada Elio bahwa ia sangat beruntung memiliki orang tua yang bisa menerima keputusan anaknya. Berbeda dengan orang tua Oliver yang sangat menentang akan hal itu. Elio pun hanya terdiam, sembari termenung di depan perapian dengan air mata yang kali ini sudah tak bisa ia bendung kembali. Dan film pun selesai. Film ini banyak mendapat standing ovation dari para kritikus film di berbagai negara. Plot cerita yang mengambil tema tentang kemurnian sebuah cinta tanpa memandang jenis kelamin yang sejatinya masih cukup tabu bagi sebagian orang. Tapi Call Me By Your Name mampu mengemas semuanya dengan pesan-pesan dan juga nilai-nilai kehidupan yang begitu mendalam. Tak dipungkiri bahwa seorang Timothée Chalamet di sini mampu memainkan perannya dengan sangat-sangat sempurna. Sangat wajar jika film ini akhirnya diganjar dengan penghargaan paling bergengsi, yaitu Piala Oscar di tahun 2018 sebagai film dengan skenario adaptasi terbaik. Dan tentu masih banyak lagi beberapa penghargaan-penghargaan bergengsi lainnya. Bagaimana jika menurut teman-teman? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nama aku Widi, sampai ketemu di video selanjutnya.